Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyatihi la yu'adhiru rijalin fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ونفعنا به وبعلومه في الدارين. ثم إلى صاحب شرها إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Jadi kita sudah selesai membahas 3 hukum. Yang pertama hukum akli secara ringkas. Yang kedua hukum adi. Yang ketiga hukum akli. Apa hukum syar'i? Di hukum di dalam kenyataan itu ada 3. Akli, adi, sama syar'i. Adapun hukum, pengertian hukum apa? Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Coba tulis. Hukum apa? Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Atau menolak sesuatu pada sesuatu. Berarti ada sesuatu yang pertama yang akan ditetapkan dan ada sesuatu yang kedua. Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Nanti peletakannya harus berbeda. Pada hukum akli, sesuatu yang pertama itu apa? Sesuatu yang kedua apa? Pada hukum adi, sesuatu yang pertama itu apa? Sesuatu yang kedua itu apa? Pada hukum syar'i, sesuatu yang pertama itu apa, yang kedua apa, harus beda.
nggak boleh sama, walaupun takrif hukumnya, pengertiannya sama. Tapi karena peletakannya nanti pada 3 hukum, berarti akan ada 3 hakim, berarti ada 3 mahkum, maka nanti akan punya peletakan yang berbeda-beda. Kalau pada hukum akli, menetapkan sesuatu pada sesuatu. Sesuatu yang pertamanya apa? Yang keduanya apa? Hah? Yang pertamanya sesuatunya apa? Iya, yang mau ditetapkan sesuatu yang pertama itu apa? Yang keduanya apa? Hah? Mau menetapkan apa? Hah? Yang pertama jirim. Berarti selain jirim nggak bisa dihukumin. Hah? Yang pertama apa? Hah? Zat. Mau menetapkan zat, mau menetapkan sesuatu pada sesuatu. Bisa menetapkan ini, mau menetapkan sifat pada zat, mau menetapkan diam pada si zaid, mau menetapkan menempat pada si jirim, mau menetapkan wujud pada Allah, mau menetapkan qidam pada Allah. Berarti yang pertamanya apa? Sifat. Yang keduanya, kalau mau dikatakan menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Berarti kaitannya sama zat, menetapkan sesuatu pada si zat. Zatnya siapa? Siapa aja boleh, mau Allah, mau jirim. Yang mau ditetapkan apa? Bisa sifatnya, bisa perbuatannya. Itu mau menetapkan sesuatu pada sesuatu, kaitannya dengan hukum akal. Jadi kalau mau dikembalikan kepada takrif, kepada rukun hukum ada berapa? 5. Ada hakim, mahkum alaih, mahkum bih, baru jadi sighat hukum. Maka kalau hakimnya akal, maka mahkumnya itu apa? Ya zat. Yang mau dihukumi adalah zatnya sesuatu, entah itu zatnya Tuhan, entah itu zatnya makhluk. Yang mau ditetapkan nih, mau ditetapkan apa? Ya apa? Apa mau disifati dengan sifat sesuatu atau dengan perbuatan sesuatu? Allah mau ditetapkan bersifat qidam atau baqo atau mukhalafah. Itu namanya mau ditetapkan, ada sesuatu yang mau ditetapkan kepada sesuatu yang lain. Nah, kalau pada hukum adi, sesuatu yang pertamanya apa? Sesuatu yang keduanya apa? Apa? Hah? Sifat apa? Kalau pada hukum adi apa peletakannya? Kalau pada hukum adi, aksi dan reaksi gitu. Mau menetapkan adanya aksi bergandengan dengan adanya reaksi. Kalau bentuknya bukan aksi, berarti aksi itu gambarannya apa? Perbuatan. Aksi itu perbuatan.
Kalau bentuknya bukan perbuatan, maka nggak masuk dalam kategori hukum adi gitu loh. Kalau bentuknya bukan aksi, maka nggak masuk kaitan hukum adi. Contoh, ada gula, ada manis, itu kaitan hukum apa? Hukum adi. Aksinya mana, reaksinya mana? Gula beraksi. Apa? Manis apanya? Aksinya manis, reaksinya? Kalau gula sama manis, kopi sama pahit, itu gandengan apa itu? Ada kopi, ada pahit. Gandengan apa, Bet? Ada kopi, ada pahit, we. Ada gula, ada manis. Gandengan apa itu? Gandengan zat sifat. Itu hukum apa? Akli. Jadi nggak bisa masuk hukum adi, karena bentuknya bukan aksi. Kalau masuk hukum adi harus bentuknya aksi. Ada makan, ada kenyang, ada minum, ada seger. Kalau ada api, ada panas, maksudnya apa? Kalau ada terbakar, ada hangus, ya, kalau nggak bisa menempatkan ini nanti salah meletakkan, sama-sama menggandengkan, tapi harus tahu ini sesuatu pada sesuatunya yang mana nih. Oh, kalau akli gandengannya zat sama sifat, atau zat sama perbuatannya sesuatu. Nah, kalau adi perbuatan dengan hasilnya gitu. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi ada perbedaan antara yang mau dihakimin dengan akli dengan yang mau dihakimin dengan adi gitu. Jangan disamakan, bukan terus pokoknya pergandengan ya adi, pergandengan nggak bisa begitu. Lah kalau syar'i, sesuatu yang pertamanya apa, yang keduanya apa? Hukum syar'i. Yang pertamanya khitabullah, yang keduanya mukallaf gitu dong. Mau menggandengkan antara menetapkan perintah Allah dengan perbuatannya orang mukallaf gitu. Salat ditetapkan bagi si Zaid, puasa bagi si Zaid gitu. So, haji bagi si Zaid, berpikir bagi si Zaid. Ini mau menetapkan khitabullah pada perbuatannya orang-orang mukallaf. Jadi mahkumnya berbeda-beda tuh. Jadi sama-sama hukum itu adalah menetapkan sesuatu, tapi peletakannya beda. Nah, kamu nanti harus bisa ngasih contoh, bikin contoh yang banyak. Coba hukum akli, contohnya ini sama ini sama ini. Hukum adi, contohnya ini sama ini sama ini. Hukum syar'i, contohnya ini sama ini. Juga nanti ketika bertemu dengan hukum-hukum ini, kamu bisa tahu, oh ini mah gandengannya ini sama ini. Kayak ada hukum di dalam sekolahan itu hukum apa? Ada hukum gravitasi, ada hukum Pitagoras, hukum apa lagi, Mas?
hukum hukum rimba, hukum rimba. Hakimnya siapa dong hukum rimba? Nah, kalau hukum yang di sekolah itu masuknya hukum apa? Dia masuk hukum adi semua. Artinya masuk dalam hukum sebab akibat, hanya peletakannya dispesifikan lagi gitu. Nanti isinya macam-macam tuh. Ada hukum Pitagoras, ada hukum ekonomi. Ekonomi juga masuk hukum juga. Nah, kalau orang nggak tahu kesimpulan, dikira hukum ya banyak, Beb. Hukum cuma 3. Nanti ngesupnya ya ke situ semua tuh ngesupnya. Nah, kalau hukumnya Pak RT masuknya mana itu? Hukumnya Pak RT. Hukum syar'i. Kan hukum syar'i itu perintah Allah pada perbuatannya mukallaf. Lah kalau mau dikaitkan sama Pak RT berarti perintah Pak RT pada warganya, gitu dong. Perintah negara pada warganya. Namanya hukum. Kalau dalam agama hukum syar'i, kalau dalam negara namanya undang-undang. Ada yang menetapkan hukumnya dan diberlakukan untuk orang lain gitu loh. Presiden yang bikin ditetapkan untuk rakyatnya. Ya, jadi harus bisa memilah-milah, menempatkan ketiga hukum tersebut. Kalau enggak nanti tercampur aduk. Lah orang yang nggak bisa misahin 3 hukum ini bagaimana? Nanti tertipu. Jadi fungsinya apa? Fungsinya kita mau bicara agar kamu tahu perbedaan 3 hukum ini. Dari 3 hukum ini ada 2 yang punya ketetapan wajib. Yang pertama hukum akli, punya hukum wajib. Yang kedua hukum syar'i, juga punya hukum wajib. Nah, jangan sampai kamu nggak bisa bedain nih mana bedanya antara hukum akli yang namanya wajib dengan hukum syar'i yang namanya wajib. Lah, agar kamu bisa tahu bedainnya gimana? Karena kamu akan menjumpai nanti dalam tulisan-tulisan kitab-kitab, akan kamu jumpai nanti. Apa kata-kata kira-kira? Kata-katanya wa yajibu fi fi'lihi ta'ala, wa yajibu fi haqqihi ta'ala, wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Wajib bagi haknya Allah bisifatil qidam, bersifat dengan sifat qidam. Yajibunya di situ wajib apa itu? Ada lagi yajibu ala Zaid sholat. Itu yajibu di situ, wajibnya wajib apa itu? Ada 2 wajib. Wajib bagi Allah, wajib bagi Zaid. Nah, kalau nggak bisa bedain nanti dikira sama wajibnya. Kalau kamu sudah tahu hukum ini, maka kamu akan tahu, oh, yang pertama kalau wajib pada Allah berarti wajibnya wajib akli, karena mau menetapkan sesuatu pada zatnya Allah, mau menetapkan sifat pada zatnya Allah. Nah, kalau wajibnya pada si Zaid apa? Oh, mau menetapkan perintah Allah pada si Zaid. Berarti masuknya hukum syar'i. Kalau kamu sudah tahu perbedaan ini, nanti kamu nggak akan tertipu lagi ketika baca teks-teks di dalam beritanya para ulama. Gitu. Wajib bagi Allah bersifat ilmu, wajib bagi Allah bersifat kalam, wajib bagi Allah bersifat kudrat. Itu wajib apa tuh? Wajib bagi Zaid sholat,
wajib bagi Zaid puasa. Itu wajib, ini wajib apa di situ? Nah, kalau nggak bisa bedainnya, nanti akhirnya nabrak-nabrak. Terus kalau kita sudah bicara di depan nanti, wajib bagi Allah, kita wajib bagi Allah. Kamu nanya lagi, Bib, itu wajibnya wajib apa, Bib? Nanya lagi. Maka dengan dijelaskan di awal ini, biar kamu nanti nggak nanya lagi bahwa di kitab ini semua yang akan dibicarakan wajibnya wajib akli, gitu. Nggak ada wajib syar'i. Lah yang wajib syar'i di mana? Di dalam kitab-kitab fikih. Yang kita bicarakan kitab tauhid, hingga beda sandaran hukumnya. Kalau sandaran hukum fikih itu bicara apa? Oh, bicara perintah Allah pada perbuatannya mukallaf manusia, mau jin dan manusia. Nah, kalau hukum akal bicaranya apa? Oh, mau menetapkan sesuatu sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau menetapkan sifat-sifat kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wajib bagi Allah apa? Ilmu. Wajib bagi Allah apa? Qiyam. Mau menetapkan sifat-sifat kepada Allah. Wajib bagi nabi sidik. Wajib bagi nabi fatona. Jadi wajibnya di situ wajib akli, bukan wajib syar'i. Jadi harus bisa bedain ini. Kalau dalam hukum adi itu nggak ada wajib. Dalam hukum adi adanya apa? Adanya aksi reaksi. Jangan tiap ada aksi wajib ada reaksi, enggak. Tiap ada aksi biasanya ada reaksi, gitu. Tiap-tiap ada sebab biasanya ada akibatnya, gitu. Jangan wajib, nanti kalau wajib tambah bingung lagi. Kamu ada 3 wajib berarti di situ tambah keder. 2 wajib aja kamu keder, apalagi 3 wajib. Jadi kalau ada makan wajib kenyang, enggak, bukan. Ada makan biasanya kenyang, itu. Bukan ada makan pasti atau wajib ada kenyang, bukan. Ada makan biasanya ada kenyang. Ada minum biasanya ada seger. Atau ada siraman air biasanya tanaman tumbuh. Nah, itu ada aksi, ada reaksi biasanya, gitu loh. Bukan pas lah. Kalau enggak terjadi gimana? Kalau enggak terjadi gimana? Luar biasa, gitu maksudnya. Kalau ada orang makan kok enggak kenyang-kenyang, namanya luar biasa, gitu loh. Ada orang dibakar tapi kedinginan, namanya apa? Luar biasa, gitu loh. Bukan mustahil. Kalau kamu pakai hukum wajib, nanti kamu gandengannya dengan mustahil akhirnya, gitu loh. Oh, kalau makan pasti kenyang. Kalau makan nggak kenyang gimana? Mustahil, akhirnya mustahil. Kalau ada api, kalau ada sesuatu yang dibakar pakai api pasti hangus. Ini dibakar pakai api malah kedinginan, bukan hangus. Apa namanya? Oh, mustahil. Kok mustahil? Bukan mustahil, namanya apa? Luar biasa, gitu loh. Hingga nanti kita akan bisa menemukan bahwa setiap kejadian yang terjadi pada para nabi-nabi itu semua kejadian yang luar biasa, gitu loh. Tongkat jadi ular, terus
Nabi Sulaiman kalau kemana-mana pakai apa? Angin. Ente kalau punya angin begitu apa enggak rame itu ya? Kalau ente punya sepeda ya jalan-jalan terus, apalagi punya angin apa enggak hilang-hilangan melulu ini. Itu namanya kejadian yang luar biasa. Jadi gandengannya hukum adi itu biasa dan luar cuma dua doang gitu loh. Biasa atau luar biasa. Kalau itu pergandengan yang selalu terjadi namanya biasa. Kalau enggak begitu namanya luar biasa. Hukum adi itu terjadinya pada manusia aja atau pada hewan juga ada? Ya sama pada hewan. Tapi kenapa pada hewan itu enggak ada perkembangan, kok itu aja? Karena hewan nggak pernah mengadakan uji coba. Manusia sering ngelakuin uji coba hingga menemukan gandengan baru gitu loh. Kayak dulu nggak ada kopi, terus nemu kopi, coba. Nah, nemu gandengan. Oh, kalau minum kopi melek lutar, loh. Nemu gandengan baru. Tadinya nggak ada orang mikirin kopi melek, nggak ada. Ada gandengan baru. Kenapa kok ada gandengan baru? Karena ada uji coba. Nemu makanan sekarang baru, ada pizza, ada apa lagi? Makanan ini, itu kenapa itu? Adanya uji coba. Jadi kalau manusia terus berkembang nih, adinya itu gandengannya tambah banyak. Kenapa? Karena bermula dari adanya ilmu uji coba. Kejadian yang diuji coba yang baru sekali itu nggak bisa menghasilkan hukum adi. Tapi uji coba yang sudah diuji berkali-kali hasilnya sama, baru jadi hukum adi, gitu maksudnya. Kamu nemu kopi nih, pertama kali nemu kopi dicoba, malam bergadang nggak bisa tidur, itu nggak bisa disebut kebiasaan, karena baru sekali. Besok diulang lagi, kok bergadang lagi, ulang lagi lah. Oh, ini memang kalau kopi biasanya bergadang, baru jadi hukum setelah diulang-ulang. Nanti kalau uji coba yang baru pertama kali kejadian nggak bisa disebut hukum adi. Nah, hukum adi itu menetapkan sesuatu pada sesuatu dengan jalan kejadian yang berulang-ulang. Tiap makan biasanya kenyang, asal makan biasanya kenyang, makan biasanya kenyang. Maka jadilah kebiasaan atau hukum adat. Adatnya orang makan itu ya kenyang gitu. Adatnya orang dibakar itu ya hangus gitu. Adatnya orang minum air itu ya seger gitu. Adatnya tanaman disiram itu tumbuh subur, itu adatnya begitu. Nah kalau nggak begitu gimana? Namanya luar biasa. Gitu. Nyambung nggak nih? Ya, jadi harus bisa bedain dalam hukum, tiga hukum tersebut, ada akli, ada adi, ada syar'i. Nah kalau mau dipahami lebih lanjut, hukum akli itu bicara apa? Hukum akli itu mau bicara kenyataan atau hukum tentang hakikat. Hakikat, kamu pengen tahu hakikatnya sesuatu, maka meletakkannya dengan hukum akli. Nanti ketemu tuh. Kalau hukum adi apa? Hukum adi peletakannya pada kebiasaannya sesuatu. Maka peletakannya pada hukum adi. Oh, kebiasaannya air, kebiasaannya api, bukan hakikatnya api, bukan. Bukan hakikatnya air, bukan.
Lah orang kebanyakan salah meletakkan mana kenyataan, mana hakikat, mana kebiasaan. Api membakar itu dianggap kenyataan. Ini hakikat. Api itu bisa membakar. Kalau nggak percaya, sini kamu saya coba bakar. Kok sini saya coba bakar? Bukan hukum akli namanya itu. Bukan kenyataan, itu namanya kebiasaan. Kenapa pakai uji coba? Sesuatu yang diuji coba terjadi berulang-ulang itu bukan kenyataan, bukan hakikat. Maka hukum adi itu nggak bisa untuk melihat hakikatnya sesuatu. Nah, orang yang akalnya nggak terisi dengan wajib, mustahil, jaiz, nanti akalnya akan terisi dengan hukum adi. Ini yang sekarang terjadi nih. Hukum adi mengisi akalnya hingga api dengan panas itu diwajibkan. Kalau nggak panas dianggap mustahil. Kalau ada nabi dibakar nggak mempan, khayalan, begitu, atau sihir. Ini bahaya yang begini-begini ini. Dia nggak tahu hakikatnya sesuatu. Kenapa dasarnya? Nggak bisa bedain mana hukum akli, mana hukum adi, mana hukum syar'i. Kan bahaya kan? Hanya gara-gara nggak ngerti tiga hukum ini, kamu tertipu dengan kenyataan. Kamu nggak bisa bedain mana hakikat, mana kebiasaan. Terus kalau hukum syar'i apa? Hukum syar'i bicara peraturan tentang perbuatannya manusia, bukan kebiasaan manusia, bukan, tapi perbuatannya manusia. Hukum adi bicara kebiasaan manusia, hukum akli bicara hakikatnya. Jadi kamu kalau pengen tahu hakikat sesuatu, ya pahami hukum akli. Pengen tahu kebiasaannya, pahami hukum adi. Pengen tahu perbuatannya diatur apa saja, ya bicara hukum syar'i. Jadi tiga hukum ini penting sekali. Kalau kamu nggak ngerti tiga hukum ini, kamu nggak bisa beres dalam beragama, nanti tertipu. Yang kenyataan kamu anggap khayalan, yang kebiasaan kamu anggap hakikat. Ini kan repot yang begini. Ya, jadi tiga hukum ini penting. Ini baru mulai nih kamu masuk. Jadi kalau kamu nggak ngerti tiga hukum ini, kamu nggak akan bisa memahami seluruh aturan agama. Kamu nggak akan bisa misahkan sesuatu dengan sesuatu. Kamu akan tertipu antara hakikat dan kebiasaan. Hingga banyak orang menolak mukjizat. Banyak orang menolak karomahnya aulia. Gara-gara ini tertipu ini, nggak ngerti mana hakikat, mana adat, mana syariat. Jadi penting kita ulang-ulang di sini biar apa? Biar kamu tahu pasti, jelas, dan bisa menempatkan pada tempatnya. Oh, ini waktunya bicara hukum akli nih. Oh, ini bicara hukum adi nih. Nah, hukum akli penempatnya di mana? Hukum akli penempatannya di hati, jangan dikeluarkan. Yang namanya hakikat itu nggak usah dibicarakan, cukup diketahui. Hakikat kalau dibicarakan nanti jadinya malah merusak kebiasaan. Hakikat itu cukup diketahui. Kamu udah tahu ada orang mukanya bopeng. Bopeng sini. Ya bener kamu ngomong bopeng. Kamu sudah tahu bopeng, nggak usah diomong lagi. Kamu sudah tahu bopeng kok diomong lagi, namanya ngeledek begitu. Udah simpen di hati. Namanya siapa? Ya panggil sesuai namanya. Makanya saya paling nggak senang panggil orang dipanggil namanya
ada ngiler, ada siapa, putih, ada siapa lagi, orang kok diputih-putih, memang sapi putih. Jadi ada penempatannya masing-masing. Sehingga kalau kita bisa misahin perkara-perkara ini, nanti kita akan bisa jadi orang yang bijak gitu, bisa menempatkannya. Oh, hakikat disimpan, syariat yang kita bicarakan gitu loh. Yang kita lakukan kebiasaannya. Itu udah makan belum? Lapar nggak? Lapar, makan dulu dong biar kenyang. Emangnya makan bisa bikin kenyang? Itu nggak usah diomong gitu. Emang hakikatnya makan nggak bisa bikin kenyang, tapi kebiasaannya orang kalau pengen kenyang makan. Makanya yang kamu omong kebiasaannya, jangan hakikatnya. Hakikatnya simpen dalam hati, itu loh. Nah, kalau yang hakikat kamu omong ya nanti rusak semua. Pak, beli lampu yang ini ya, yang awet. Nggak ada lampu yang bangkok, nggak ada. Lampu fana semua. Ya maksudnya yang panjang umurnya apa? Awet itu bukan bangkok gitu maksudnya. Kadang yang orang baru belajar silat memang kadang begitu, Orang kalau baru belajar silat itu nggak boleh disenggol langsung begitu, nggak boleh kesenggol, kayaknya musuh semualah gitu loh. Nah kalau orang sudah ahli silat, biar dipukul nggak balas, karena apa, tahu ini pukulan ngejak gelut atau pukulan bercanda, dia tahu gitu loh. Nah kalau yang belajar baru disenggol aja kayaknya musuh semua. Bro pinjam korek bro. Oh gue pikir mau apa lo? Mau pinjam korek aja. Kayaknya musuh semua gitu loh. Pantes wong baru belajar. Nanti kalau sudah kelamaan kan capek juga dia. Kalau ada orang nyenggol begini, malah capek juga. Udah biarin lah. Gitu loh. Jadi jangan aneh juga ngelihatnya begitu. Jadi kalau orang yang sudah bisa misahin 3 hukum ini, maka akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terus nggak akan terbalik juga, yang haknya Allah kita hakim, nggak dikembalikan kepada Allah. Bisa menempatkan, oh ini bukan hak saya, ini haknya Allah. Ya kembalikan kepada haknya Allah, nggak kita akuin. Yang kita disuruh ngakuin ya kita akuin. Kayak apa? Secara syariat kita disuruh ngakuin kita ini punya sholat, karena kita punya kemauan. Dari kemauan itu kita punya perbuatan. Maka kamu suruh ngakuin perbuatan kamu. Sholat, iya saya yang berbuat. Makan tadi saya yang berbuat. Kamu suruh ngakuin. Bukti syariatnya mana? Usolli. Usolli itu apa artinya? Saya sholat. Kan saya suruh ngakuin, bukan yang sholaita kan bukan. Ente sholat kan bukan. Tapi usolli, saya sholat gitu loh. Berarti sholat itu saya akui jadi perbuatan saya secara ucapan gitu. Tapi secara hakikat tahu ini ditolong sama Allah. Ngangkat tangan, Allahu Akbar. Siapa yang ngangkat? Saya. Tapi tahu ini ditolong sama Allah. Lah kalau hakikatnya kamu keluarin, nanti rusak. Angkat tangan, Allah. Siapa yang sholat? Allah yang sholat. Kok Allah yang sholat? Lah kalau Allah sholat sama siapa Allah gitu?
Masa Allah yang sholat, gimana sih? Yang sholat ya saya, tapi yang menolong sholat itu adalah Allah. Jadi syariatnya jalan, hakikatnya jalan, gitu. Nah, orang yang tahu keadaan demikian nanti akan bisa mengembalikan semuanya kepada Allah. Ini dari Allah dan ini miliknya Allah, bisa dikembalikan. Kadang-kadang enggak. Orang sudah tahu dia itu cuma tukang parkir, begitu barangnya hilang ngamuk. Ini kan lu kan jagain, nggak bisa, nggak boleh diambil. Lah terus gua mau gimana? Mau ini gua parkir di sini, kok gua ambil nggak boleh? Jangan, ini biar di sini terus. Lah gua pakai apa dong? Orang ditumpangin parkir aja. Jadi orang yang paham ini akan jadi orang kayak tukang parkir nanti. Datang semewah apapun, begitu pergi, alah, pergi udah nggak ada. Nyesek gua dia pergi. Memang punya ente. Tapi kalau nggak paham ini, begitu datang kayak punya sendiri semua. Begitu pergi nggak boleh, jangan. Jadi nggak bisa mengembalikannya kepada Allah. Nah, kalau orang yang itu gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hingga yang pergi siapa, yang keluar siapa, yang diambil siapa, yang itu miliknya Allah. Makanya orang yang bisa paham ini akan jadi orang yang nggak gampang tertipu, nggak gampang kecewa, akan lapang hatinya, lapang dadanya. Ini hikmahnya orang ngerti hukum ini. Orang nggak paham hukum ini ya tadi ada cupet, ada bunuh diri, ada puncak-puncaknya sampai bunuh diri gara-gara ini. Nggak bisa bedain mana kenyataan, mana kebiasaan. Jadi 3 hukum tadi apa? Bicara hakikat, bicara kebiasaan, bicara peraturan tentang perbuatannya manusia. Peraturan perbuatan manusia, kebiasaannya manusia, hakikatnya. Ini 3 hukum ini bisa mengetahui dengan, kalau enggak kamu enggak bisa tahu. Terus bolak-balik terlibat. Atau jadi orang filsafat, jadi orang ateis, jadi orang kadang-kadang enggak ngerti hukum ini. Ya, jadi kita masih membahas tentang penjelasan 3 hukum tersebut biar kamu tahu penempatannya. Kalau hukum akli penempatannya apa? Zat sifat. Kalau hukum adi aksi reaksi. Kalau hukum syar'i perintah Allah pada mukallaf. Itu harus kamu bikin contoh, nanti kamu bikin diagram tuh kotak. Hukum akli contohnya apa, penempatannya apa, hukum adi contohnya apa. Ada gula, ada semut, masuknya mana itu? Masuknya penempatan mana itu? Ada telepong, ada sapi, masuknya penempatan mana itu? Adi. Ada telepong, ada sapi. Akli. Ada gula, ada semut. Gandengan apa itu? Ada gula, ada semut, gandengannya? Kalau gula sama manis lah itu, ada gula, ada manis. Kalau ada yang menggulai, ini bicara aksi, ada reaksinya. Tapi kalau
ada sapi, ada kotorannya, itu bukan aksi reaksi, bukan juga wajib akli. Apa tiap ada sapi pasti ada kotorannya? Ini gandengan apa itu antara sapi dan kotoran? Dalil madlul itu dong. Ada jejak langkah, ada orang yang lewat. Jadi nanti akal itu juga punya dua perkara, ada gandengan yang namanya lazim malzum, ada gandengan yang namanya dalil madlul gitu loh. Asar ala muasir. Cari contohnya, kamu gali contoh-contoh yang banyak, nah terus putuskan tuh, bikin diagram hingga kamu terlatih pikirannya. Daripada latihan bola, udah selesai Piala Dunianya, tinggal latihan tafakur, mikir nih ya, penempatan. Ahli mikir itu bukan yang kepalanya botak, bukan yang menggilap segini, itu bukan ahli mikir. Itu memang nggak kebagian rambut, memang bukan ahli mikir. Oh itu Bib yang julukannya profesor itu Bib, ya bukan juga. Itu kan yang titelnya banyak ahlinya mikir. Oh yang punya ini Bib, punya apa, hasil penelitian, yang punya hasil penemuan, itu baru ahli mikir Bib. Bukan. Kalau dia ahli mikir, ketika ditanya apa hasil buah pikiran kamu, apa hasil pemikiran kamu, oh saya berpikir memastikan kalau ada begini pasti akan ada begini. Oh saya nggak percaya. Kalau nggak percaya coba aja. Itu bukan mikir, namanya uji coba. Lu udah lama-lama mikir, hasilnya uji coba juga. Gimana sih? B.J. Habibie itu ahli mikir, bisa bikin pesawat, Bib. Itu ahli uji coba, itu ahli adi. Hasilnya mana? Semua yang dia pikirkan hasilnya dicoba. Ya, dia gambar nih, kayak B.J. Habibie itu punya penelitian. Dulu kapal selam itu nggak bisa masuk ke bawah, masuk naik lagi, segitu aja nggak bisa. Akhirnya disuruh merancang gimana, akhirnya dibikin apa, pipih apa, nggak dibikin bulat, baru bisa kayak ikan jadinya. Jadi nggak dibikin bunder begitu, nggak. Itu katanya hasil dari beberapa. Jadi kan ketika dia berpikir, hasilnya untuk dibuktikan benar harus diuji. Itu bukan berpikir, namanya adi, gitu dong. Adi itu hasilnya diuji coba. Kalau mikir hasilnya apa? Ya dibicarakan, nggak usah dicoba. Kalau mikir hasilnya diutarakan. Apa buah pikiran kamu? Nah, kamu utarakan. Orang bisa memahami dengan kamu utarakan. Nah kalau ini pembuktiannya kita harus tes, uji coba, itu bukan mikir namanya. Menggandengkan sesuatu dengan sesuatu, itu namanya ilmu uji coba. Nah, yang mikir yang mana? Yang mikir ya ini, yang hasilnya kamu bisa menemukan hakikatnya sesuatu, itu mikir namanya. Menemukan hakikatnya Allah, hakikatnya ketuhanan, hakikatnya kenabian, hakikatnya makhluk. Kamu bisa menemukan itu ketika kamu ahli pikir namanya. Karena perintahnya di Quran untuk berpikir itu untuk bisa mengetahui Allah. Tafakkaru, tafakkaru, tafakkaru. Tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi ayatillah. Wa ayatul lahumul ardu, ini kan Allah berikan tanda untuk dipikir. Hasilnya apa? Ya nemu Allah, nemu sifat kudratnya Allah, nemu sifat ilmunya Allah. Hasilnya kan itu. Bukan
Ya kita uji coba aja ilmunya Allah. Ujinya bagaimana ilmunya Allah kok diuji coba? Emang ilmunya ente diuji coba. Tes IQ bisa ilmu ente diuji coba. Gimana uji coba? Kan aneh. Jadi jangan tertipu dengan perkataan, ini orang ahli pikir. Kenapa ahli pikir? Kalau ngomong orang susah paham, itu mah ngeruwetin namanya, bukan ahli pikir. Kalau ngomong orang susah paham itu ruwet namanya. Kalau ngomong orang paham gitu, orang ngomong orang nggak paham, ruwet namanya. Ya, jadi kita jelas bisa membedakan tiga ini, tinggal bikin diagramnya masing-masing. Terus selanjutnya baru akan cerita tentang menjelaskan di dalam hukum akal. Wayan hasiru annal hukmal akli yanhasiru fi salasati aqsamin. Al-wujub, wal istihala, wal jawaz. Hukum akal itu terbagi. Nah, ini musola mau bicara terbagi. Terbagi itu maksudnya apa? Terbagi itu bisa macam-macam. Ada beberapa pengertian terbagi gitu loh. Enggak terbagi itu harus jadi satu, enggak. Terbagi itu ada 3 macam. Ini akan dijelaskan oleh musannif. Terbagi yang pertama itu terbagi apa? Antara setiap perkara menjadi bagian dari perkara yang lainnya. Sesuatu yang dibagi dari beberapa perkara. Yang perkaranya itu menjadi bagian dari bagian perkara yang pertama. Kayak contohnya kalimat. Dalam nahwu apa? Ada namanya kalimat. Kalimat dalam nahwu apa aja? Fi'il, apalagi isim, huruf. Isim apa? Kalimat. Huruf, fi'il apa? Hah? Apa? Iya, adanya 3 di dalam nahwu itu. Kalimat itu ada 3. Ada kalimat fi'il, ada kalimat isim, ada kalimat huruf. Bukan kalam, bukan, tapi kalimat, kata. Kata itu ya ada kata yang berisi ini disebut isim, kata itu ada disebut ini itu perbuatan, kata perbuatan, ada kata disebut ini huruf. Masing-masing disebut kalimat semua. Walaupun perkataannya kalimat itu terbagi menjadi 3 gitu kan. Ada fi'il, isim, ada huruf. Berarti isim ya kalimat, fi'il ya kalimat, huruf juga kalimat. Ya, angka dah atau abjad. Ada berapa abjad? Abjad atau apa? Angka itu ada berapa? 1 sampai 9. 1 apa? Angka. 2 angka. Berarti angka terbagi jadi 9. Tapi masing-masingnya jadi bagian dari pembagian itu gitu loh. 1 ya angka, 2 ya angka, 3 ya angka. Ada lagi pembagian yang
satu perkara ini terdiri dari berbeda-beda yang tidak jadi bagiannya masing-masing. Kayak contohnya sepeda. Sepeda itu terdiri dari roda, ruji, apalagi sadel, stang, dan macam-macamnya, jadilah sepeda. Tapi masing-masing nggak bisa disebut sepeda. Ban itu sepeda, oh nggak bisa. Ruji itu sepeda, oh nggak bisa. Tapi kumpulnya ini semua akan jadi sepeda. Pembagian itu ada macam-macam. Ada pembagian yang isi bagiannya bisa jadi satu, ada pembagian yang isi bagiannya berbeda-beda. Nanti akan dijelaskan lah hukum akal itu pembagian yang mana. Wajib, mustahil, jaiz itu masuk pembagian yang mana nanti gitu loh. Biar kamu tahu. Ini kitab Sanusi ini kata ulama-ulama kayak kitab hadis maksudnya. Satu hurufnya ditafsirin. Imam Sanusi ngomong terbagi itu maksudnya apa? Karena terbagi itu macam masih maknanya nakira, masih maknanya bebas gitu loh. Bisa maknanya begini. Kira-kira cocok nggak kalau maknanya begini masuk dalam hukum akli? Kalau makna begini masuk hukum ini cocok nggak? Nanti kita akan jelaskan insya Allah perjumpaan yang akan datang biar kita tuntaskan langsung masuk penjelasan hukum akli sampai kepada wajib, mustahil, jaiz insya Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرافنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة وجيرة وصحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عداد تعصي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.